Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kamalia Farhandu Sabrina dari kelas 2A dengan 3 digit yang terakhir 026. Aku di sini mau menjelaskan tentang masalah sosial pada masa dewasa akhir. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahannya, kita akan membahas tentang pengertian dewasa akhir dulu nih. Nah, dewasa akhir itu merupakan tahap perkembangan manusia yang dimulai sekitar 60 tahun ke atas. Nah, di tahap ini, individu atau lansia tersebut itu mengalami berbagai perubahan, mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosial. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa individu berada pada fase kehidupan berbeda dibandingkan tahap sebelumnya, di mana kemampuan tubuh, cara berpikir, serta peran dalam lingkungan mulai mengalami penyesuaian. Nah, dewasa akhir menurut Erik Erikson itu individu berada pada tahap integritas versus keputusan atau integrity despair, yaitu tahap yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu tuh mencari perjalanan atau memaknai kehidupannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah sosial pada masa dewasa akhir. Yang pertama ada kesepian, yaitu salah satu masalah utama yang dialami lansia. Kesepian itu tuh tidak hanya berarti seseorang sendiri secara fisik, tetapi lebih ke perasaan subjektif ketika individu tersebut tuh merasa hubungan sosial yang ia miliki tidak sesuai dengan harapannya atau kebutuhannya. Nah, di sini ada jurnal Loneliness and Psychology Well-being of Elderly in Community. Kesepian itu terjadi ketika individu merasa bahwa hubungan sosial yang dimiliki itu tidak sesuai dengan diharapkan. Artinya, meskipun seseorang masih memiliki keluarga atau individu tersebut berada di lingkungan sosial, ia itu tetap bisa merasakan kesepian jika hubungan tersebut tidak memberikan kedekatan emosional atau perhatian atau bisa juga dukungan yang individu tersebut tuh harapkan gitu. Jadi, lansia itu kurang memiliki teman berbagi. Lalu, masalah yang kedua itu ada isolasi sosial. Isolasi sosial merupakan kondisi di mana lansia memiliki hubungan sosial yang sangat terbatas atau bahkan tidak memiliki interaksi sosial sama sekali. Nah, kalau isolasi itu berbeda dengan kesepian yang bersifat perasaan subjektif. Kalau isolasi sosial itu lebih menekankan pada kondisi nyata atau objektif dari sedikit atau tidak adanya hubungan dan kontak sosial. Nah, dalam kontak sosial, isolasi sosial terjadi ketika individu itu jarang berkomunikasi atau tidak memiliki jaringan sosial. Contohnya, lansia tersebut itu tidak ada kegiatan. Jadinya, lansia cenderung menjalani kehidupan secara mandiri tanpa interaksi dengan orang lain. Selanjutnya permasalahan ketiga yaitu ada penurunan interaksi sosial. Penurunan interaksi sosial merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua lansia. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa frekuensi dan kualitas hubungan atau komunikasi lansia dengan orang lain semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Berdasarkan jumlah interaksi sosial pada lansia yang tinggal bersama keluarga, interaksi sosial lansia cenderung menurun meskipun tinggal bersama keluarga. Nah, artinya apa? Artinya keberadaan fisik dalam rumah itu tidak selalu menjamin adanya komunikasi atau hubungan sosial yang aktif dan bermakna. Nah, hal ini itu disebabkan yang pertama ada perbedaan generasi atau generasi gap. Nah, biasanya lansia dan anggota keluarga yang lebih muda memiliki perbedaan cara pandang, minat, atau komunikasi kurang nyambung. Dan biasanya juga interaksinya itu terbatas. Yang kedua, ada kurangnya komunikasi yang efektif. Nah, dalam hal ini komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Contohnya seperti jarangnya omongan atau percakapan hingga kurangnya perhatian saat interaksi. Jadi, lansia itu merasa tidak didengar atau tidak dilibatkan dalam percakapan. Yang ketiga, ada kesibukan anggota keluarga. Nah, dalam satu keluarga itu pasti mereka itu memiliki aktivitas sehari-hari. Contohnya ada yang kerja, ada yang sekolah. Ya, hal tersebut itu membuat waktu interaksinya terbatas, jadinya mengurangi kesempatan lansia untuk berkomunikasi. Selanjutnya, permasalahan yang keempat yaitu perasaan tidak berguna. Lansia sering mengalami perasaan tidak berguna akibat perubahan peran sosial setelah pensiun. Nah, ketika seseorang memasuki masa pensiun, ia tidak lagi menjalankan peran produktif seperti saat masih kerja, hingga dapat merasakan kehilangan fungsi atau kontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya harga diri atau merasa tidak lagi memiliki
kemampuan atau nilai seperti sebelumnya, perasaan tidak dihargai, kurangnya pengakuan dari lingkungan sosial, serta kehilangan makna hidup karena lansia tersebut itu tidak lagi memiliki tujuan atau peran yang jelas. Nah, perasaan tidak berguna sendiri itu muncul karena yang pertama ada ketergantungan pada orang lain. Biasanya, lansia yang mulai bergantung pada bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari, mereka itu merasa tidak dapat mandiri atau mereka merasa menjadi beban. Yang kedua, ada kurangnya perhatian, penghargaan, dan pengakuan, membuat lansia keberadaannya itu kurang berarti gitu. Selanjutnya, yang ketiga itu tak berkurangnya kontribusi dalam masyarakat. Nah, jika lansia tersebut itu tidak terlibat dalam kegiatan sosial atau mereka tersebut itu tidak produktif, maka dapat merasa tidak memiliki peran penting dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada faktor penyebab masalah sosial pada lansia. Sebenarnya hal itu sudah dijelaskan di awal, namun akan kita sebutkan satu persatu. Nah, yang pertama ada faktor keluarga, ada kurangnya perhatian dan komunikasi, anak sibuk atau tinggal jauh. Yang terakhir ada perubahan struktur keluarga. Selanjutnya faktor yang kedua itu ada faktor lingkungan sosial, yaitu minimnya kegiatan sosial untuk lansia, lingkungan yang tidak ramah lansia, serta kurangnya fasilitas sosial. Lalu yang ketiga ada faktor individu, yaitu kondisi kesehatan individu tersebut berupa fisik dan mental. Yang kedua ada kepribadiannya, jadi individu tersebut itu lebih introvert atau lebih rentan isolasi. Yang ketiga ada kemampuan adaptasi. Nah, yang keempat ada faktor ekonomi. Yang pertama ada keterbatasan finansial setelah pensiun, serta ketergantungan ekonomi pada keluarga. Setelah membahas faktor, di sini kita ada dampak masalah sosial pada lansia. Yang pertama ada dampak psikologi seperti depresi, kecemasan, stres, hingga penurunan kesejahteraan mental. Yang kedua ada dampak sosial, yaitu menarik diri dari lingkungan, berkurangnya relasi sosial, serta kehilangan identitas sosial. Dan yang ketiga ada dampak fisik, yaitu penurunan kesehatan, resiko penyakit meningkat, serta kurangnya aktivitas fisik. Dan yang keempat ada dampak terhadap kualitas hidup, yaitu ada hidup menjadi kurang bermakna, menurunannya kebahagiaan, serta muncul rasa putus asa pada dalam dirinya. Nah, karena materi sudah selesai, aku ada sedikit moto nih. Motonya itu, usia boleh bertambah, peran boleh berubah, tetapi makna hidup tidak boleh hilang. Selama seseorang tetap mau terhubung, berbagi, dan hadir bagi orang lain, ia tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sekian presentasi tentang masalah sosial pada masa dewasa akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.